Malam itu hujan turun deras, seolah ikut menjadi saksi kehancuran rumah tanggaku. Aku duduk di kursi kayu ruang makan, tepat di tempat yang dulu sering kami pakai untuk makan malam bersama. Tertawa dan merencanakan masa depan, tapi kini di atas meja yang sama, terbentang selembar surat cerai dengan namaku sudah tercetak rapi di bagian bawahnya. Suamiku berdiri di depanku dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Di sampingnya, ibu mertuaku memandangku dengan tatapan puas, seolah malam itu adalah kemenangan yang sudah lama mereka nantikan. Tidak ada perdebatan, tidak ada air mata darinya. Hanya satu kalimat singkat yang memukul lebih keras dari apapun. Tanda tangani. Kita selesaikan malam ini. Tanganku memang gemetar. Hatiku memang retak. Tapi bukan karena aku takut kehilangan dia. Mereka pikir aku akan hancur. Mereka yakin aku tak punya apa-apa. Mereka percaya setelah tanda tangan itu, aku akan keluar dari rumah itu tanpa harga diri, tanpa harta, tanpa masa depan. Yang tidak mereka tahu, surat itu bukan akhir hidupku. Surat itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Halo semuanya, di cerita kali ini aku akan membagikan kisah yang mungkin terasa menyakitkan, tapi juga penuh pelajaran tentang harga diri, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan di saat paling sulit. Cerita ini bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Rania. Jika seseorang melihat hidupku setahun lalu, mungkin mereka akan berkata, aku perempuan yang beruntung. Suami dengan karir yang terus menanjak, rumah besar di kawasan elit, mobil baru di garasi, dan kehidupan sosial yang terlihat sempurna di media sosial. Foto-foto makan malam romantis, liburan singkat keluar kota, senyum yang tampak tulus. Tapi tidak semua yang terlihat utuh itu benar-benar utuh. Retaknya tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti rayap yang menggerogoti fondasi tanpa suara. Awalnya hanya perubahan kecil. Arman mulai pulang lebih malam. Katanya lembur. Katanya ada proyek besar. Katanya ini demi masa depan kami. Aku percaya. Aku selalu percaya. 7 tahun pernikahan membuatku terbiasa memberi ruang, memberi pengertian, memberi dukungan. Aku bukan tipe istri yang menuntut perhatian berlebihan. Aku tahu, fase membangun karir memang melelahkan. Jadi ketika ia pulang larut dengan wajah lelah dan langsung tertidur tanpa banyak bicara, aku hanya menyelimuti tubuhnya dan mematikan lampu. Namun ada yang berbeda dari lelahnya. Itu bukan sekedar kelelahan fisik. Itu seperti jarak yang tumbuh. Tak terlihat, tapi terasa. Ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi. Notifikasi dimatikan. Senyumnya bukan lagi untukku, tapi untuk layar kecil di tangannya. Jika aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Cuma urusan kantor, rekan kerja. Kamu terlalu curiga. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin memang aku yang berlebihan. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku hanya takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya masih utuh. Tapi intuisi perempuan jarang salah. Malam itu semuanya berubah menjadi nyata. Jam menunjukkan hampir pukul 11 ketika suara pintu depan terbuka. Aku sudah menunggu di ruang tengah. Lampu tidak kumatikan. Televisi menyala tanpa suara. Aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Aku bisa merasakannya sejak pagi. Cara Arman menjawab pesanku lebih dingin dari biasanya. Ia masuk tanpa menatapku. Tak ada sapaan. Tak ada aku pulang.
hanya langkah kaki berat menuju meja makan. Aku mengikuti dari belakang. Jantungku berdetak lebih cepat. Di atas meja sudah ada map coklat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Arman duduk. Ia menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang bersiap memotong sesuatu yang sulit. "Rania, kita perlu bicara." Kalimat yang paling ditakuti dalam pernikahan. Aku duduk di seberangnya. Tanganku terlipat di pangkuan, berusaha terlihat tenang. Aku sudah memikirkan ini lama. Aku rasa kita tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut, seolah 7 tahun hanya perjalanan biasa yang bisa dihentikan di tengah jalan. "Apa maksudmu?" Tanyaku meski aku sudah tahu jawabannya. Ia mendorong map coklat itu ke arahku. "Ini surat cerai. Aku sudah konsultasi." Konsultasi? Artinya keputusan ini bukan emosi sesaat. Ini terencana. Tanganku terasa dingin ketika membuka map itu. Namaku tercetak jelas. Tanggal sudah diisi. Bahkan kolom tanda tangan sudah diberi penanda. Ia sudah yakin aku akan menandatangani. "Kenapa?" Suaraku akhirnya keluar. Pelan tapi stabil. "Apa aku melakukan sesuatu?" Arman menggeleng pelan. "Ini bukan soal salah atau benar. Aku hanya sudah tidak merasa cocok." Kata-kata paling klise, paling menyakitkan. "Karena wanita itu?" Tanyaku langsung. Untuk pertama kalinya ia menatapku tajam. Jangan mengada-ada. Tapi matanya memberi jawaban. Aku tersenyum pahit. "Berapa lama?" Ia terdiam beberapa detik. "Itu tidak penting." Tidak penting. Baginya mungkin tidak. Bagiku itu 7 tahun hidup. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami benar-benar berbicara dari hati ke hati. Kapan terakhir kali ia menggenggam tanganku bukan karena formalitas. Kapan terakhir kali ia menatapku dengan cinta yang dulu begitu nyata. Mungkin aku terlalu bisik menjadi istri yang kuat. Terlalu bisik mendukungnya. Terlalu bisik memastikan ia berhasil. Sampai aku lupa memastikan aku tetap dicintai. Atau mungkin cinta memang bisa habis. "Aku akan memberikan sejumlah uang," katanya. Tiba-tiba berubah menjadi lebih formal, seperti sedang membahas transaksi bisnis. "Supaya kamu bisa mulai hidup baru." Aku mengangkat kepala. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menusuk. Sejumlah uang. Seolah aku karyawan yang diberhentikan dengan pesangon. "Jadi setelah semua yang kita bangun, kamu pikir semuanya bisa selesai dengan transfer bank?" Tanyaku. Ia menghela napas tampak tidak sabar. "Rania, jangan buat ini rumit." Rumit. Ia membawa surat cerai ke meja makan kami dan memintaku tanda tangan malam itu, lalu menyuruhku tidak membuatnya rumit. Aku melihat sekeliling ruangan. Lukisan yang dulu kupilih sendiri. Tirai yang kuganti setiap musim. Sofa yang kami beli setelah menabung berbulan-bulan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ini saksi perjuangan kami. "Kenapa sekarang?" Tanyaku lagi. "Kenapa tidak mencoba memperbaiki?" Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali duduk. "Karena aku sudah memutuskan." Kalimat itu final, tidak ada ruang diskusi. Di dalam dadaku, sesuatu terasa patah. Bukan hanya karena ia ingin pergi, tapi ia pergi tanpa ingin berjuang. 7 tahun, tanpa perlawanan. Aku menunduk lihat surat itu lagi. Huruf-hurufnya terlihat kebur karena air mata yang akhirnya tak bisa kutahan. Bukan tangisan keras, hanya air yang jatuh pelan membasahi kertas. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak di depan pria yang sedang memilih meninggalkanku. "Aku butuh waktu," kataku. Ia langsung menjawab, "Tidak bisa. Lebih cepat lebih baik." Lebih cepat lebih baik. Baginya mungkin iya. Bagiku ini akhir dunia yang pelan-pelan runtuh. Malam itu terasa sunyi sekali. Bahkan suara hujan di luar terdengar seperti gema jauh. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya 2 orang yang duduk berhadapan dengan jarak yang tak lagi bisa dijembatani. Aku memandang wajah Arman dengan seksama, mencoba menemukan sisa cinta di sana. Tapi yang aku lihat hanya ketegasan dan sedikit ketidaknyamanan. Bukan penyesalan. Dan saat itulah aku sadar,
Aku mungkin kehilangan suami malam itu, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Ini bukan tentang tanda tangan. Ini tentang detik pertama aku menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan malam paling sunyi itu baru saja mulai. Pagi setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya berbaring memandangi langit-langit kamar, mendengar napas Arman di sampingku yang terdengar tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja meminta cerai. Aku bangun lebih dulu. Seperti biasa, refleks tubuhku masih menjadi istri. Menyeduh kopi, menyiapkan sarapan. Rutinitas yang sudah kulakukan selama 7 tahun tanpa pernah merasa terbebani. Tapi pagi itu berbeda. Setiap gerakan terasa seperti sandiwara. Arman keluar kamar tanpa menyapaku. Ia duduk di meja makan yang semalam menjadi arena eksekusi pernikahanku. "Sudah kamu pikirkan?" Tanyanya singkat. Aku mengangguk pelan. Aku akan baca lagi. Ia tidak membantah, tidak juga mendesak. Seolah ia tahu aku tak punya pilihan. Belum sempat aku duduk, suara pintu depan terbuka. Tanpa mengetuk. Ibunya. Seperti biasa. Ibu Ratna selalu punya cara masuk ke rumah ini tanpa merasa perlu meminta izin. Sejak awal pernikahan, kehadirannya seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. "Sudah kamu bicarakan?" Tanyanya langsung pada Arman, bahkan tanpa melirikku. "Sudah," jawab Arman datar. Tatapan ibu mertuaku beralih padaku. Dingin, menilai. Seolah aku barang rusak yang sebentar lagi akan dipulangkan ke toko. "Kamu harus bijak, Rania," katanya dengan suara lembut yang dibuat-buat. "Kalau laki-laki sudah tidak nyaman, jangan dipaksa." Aku menarik napas perlahan. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Ia menyenggum tipis. Kadang perempuan tidak sadar bahwa dirinya beban. Kalimat itu sengaja dilontarkan. Beban. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengan sindiran halusnya. Tidak cukup tajam untuk dianggap penghinaan terang-terangan, tapi cukup dalam untuk melukai. "Kamu belum bisa beri dia anak," lanjutnya pelan, seperti sedang menyampaikan fakta netral. "Arman butuh penerus." Dadaku mengencang. Andai ia tahu. Tanganku refleks menyentuh perutku yang masih rata. 2 bulan. Baru 2 bulan. Aku belum memberitahu siapapun. Bahkan Arman. Aku ingin memilih momen yang tepat. Momen bahagia. Ironisnya, momen itu tak pernah datang. Aku ingin berbicara. Ingin melihat reaksi Arman. Ingin tahu apakah berita itu akan mengubah keputusannya. Tapi aku menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan melangkah tanpa mengetahui kartu yang kusimpan. Ibu Ratna duduk di kursi seolah rumah itu miliknya sepenuhnya. "Kami sudah diskusi dengan pengacara keluarga. Sebaiknya proses ini cepat. Tidak perlu ribet soal harta. Kamu juga tahu, sebagian besar ini hasil kerja keras Arman." Aku hampir tertawa. Sebagian besar ini hasil kerja keras Arman. Rumah ini dibeli 3 tahun lalu, saat bisnis Arman nyaris bangkrut. Saat ia hampir kehilangan segalanya karena salah investasi. Saat itu, akulah yang diam-diam mencairkan deposito warisan ayahku. Akulah yang membayar uang muka rumah ini. Akulah yang menyuntikkan dana ke perusahaannya agar ia bisa bertahan. Tapi semuanya kulakukan tanpa mengumumkannya, tanpa meminta pengakuan. Karena aku percaya pernikahan bukan soal siapa lebih besar. Aku salah. Arman berdiri. "Ma, sudah, jangan diperpanjang." Tapi ia tidak membantah satupun pernyataan ibunya. Tidak membela aku. Itu yang paling menyakitkan. Ibu mertuaku menatapku lagi. "Kamu perempuan baik,
Tapi kadang baik tidak cukup. Kalimat itu terdengar seperti vonis. Akhirnya aku berbicara. Apa wanita itu sudah siap jadi menantu ibu? Ruangan mendadak sunyi. Arman menatapku tajam. Jangan mulai. Ibu Ratna tidak terlihat terkejut. Justru sudut bibirnya naik sedikit. Dia dari keluarga terpandang, pendidikan bagus, ayahnya pengusaha besar. Jadi ini bukan sekedar soal cinta, ini soal status. Aku mengerti sekarang. Selama ini aku dianggap tidak selevel, tidak cukup mengangkat nama keluarga mereka. Terlalu sederhana, terlalu biasa. Padahal mereka tidak pernah tahu seberapa besar kontribusiku pada hidup Arman. Intinya, lanjut ibu mertuaku, kami ingin semua selesai baik-baik. Kamu tanda tangan, kamu pergi dengan terhormat. Tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Aku memandang surat cerai yang masih terletak di meja. Mereka sudah menyusun narasi. Aku akan menjadi mantan istri yang gagal memberi anak, perempuan yang tidak mampu menjaga suami, sosok yang ditinggalkan karena tidak cocok. Sementara Arman akan tampil sebagai pria sukses yang menemukan pasangan lebih sesuai. Rapi, bersih, tanpa noda. Rencana mereka matang, tapi mereka lupa satu hal. Mereka terlalu meremehkan aku. Siang itu setelah ibu mertuaku pergi, aku masuk ke kamar dan mengunci kamar. Aku duduk di tepi ranjang memegang perutku. Aku akan lindungi kamu, bisikku. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena kesadaran. Jika aku menandatangani surat itu tanpa berpikir, aku benar-benar akan keluar tanpa apa-apa. Mereka sudah mengatur agar tidak ada pembahasan harta Gonogini, tidak ada audit, tidak ada transparansi. Cepat dan bersih. Aku membuka laptopku. File demi file kubuka. Dokumen kepemilikan rumah, akta perusahaan, sertifikat investasi, semua atas namaku. Dulu Arman sendiri yang menyarankan, lebih aman atas nama kamu saja, pajaknya lebih ringan. Ia tidak bahkan sadar betapa kalimat itu kini menjadi bumerang. Aku tersenyum sekecil. Malam sebelumnya aku merasa hancur. Siang ini aku mulai berpikir, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan aku. Baik, aku akan menyusun rencanaku sendiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan aku dan anakku tidak diinjak-injak. Sore itu Arman pulang lebih cepat. Wajahnya tampak lelah. Kamu sudah putuskan? Tanyanya lagi. Aku menatapnya lama. Aku akan tanda tangan. Jawabku pelan. Wajahnya sedikit lega. Bagus, itu yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Ia tidak tahu bahwa persetujuanku bukan tanda menyerah. Itu langkah pertama. Langkah dalam permainan yang mereka kira sudah mereka menangkan. Malam itu untuk pertama kalinya sejak 7 tahun menikah, aku tidak melihat diriku sebagai istri. Aku melihat diriku sebagai perempuan yang harus bertahan. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap, lalu mulai berpikir, disitulah segalanya berubah. Malam itu akhirnya tiba lagi. 1 hari penuh telah kelewati dengan pikiran yang jauh lebih jernih dibanding malam sebelumnya. Jika kemarin aku hanya perempuan yang hatinya retak, hari ini aku adalah perempuan yang sedang menyusun strategi. Surat cerai itu kembali tergeletak di meja makan. Map coklat yang sama, isi yang sama. Tapi perasaanku sudah berbeda. Arman duduk di seberangku, bersandar dengan tangan terlipat. Wajahnya terlihat yakin, seolah ia sudah memenangkan sesuatu bahkan sebelum permainan dimulai. Kita selesaikan malam ini, katanya. Tidak ada nada kasar, tidak ada emosi, hanya dingin. Aku membuka map itu perlahan. Kali ini aku membacanya sebagai seorang sarjana hukum, bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Setiap kalimat ku telusuri, setiap pasal ku timbang. Pernyataan perceraian atas dasar kesepakatan bersama.
Tidak ada tuntutan nafkah idah dalam jumlah signifikan. Tidak ada klaim harta gonogini. Kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan, istilah yang sering dipakai untuk menyembunyikan ketimpangan. Aku mengangkat wajah. Cepat sekali. Arman mengangkat bahu. Supaya tidak berlarut-larut. Dan supaya tidak ribet soal harta, tanyaku langsung. Tatapannya sedikit berubah. Kita tidak punya masalah soal itu. Oh, kita punya. Hanya saja ia belum menyadarinya. Aku membalik halaman terakhir. Tanda tangan sudah diberi tanda kecil dengan pulpen. Ia bahkan sudah menyiapkan ballpoint. Begitu yakin aku akan menurut. Ibu mertuaku tiba-tiba muncul dari ruang tamu. Entah sejak kapan ia ada di sana. Seperti pengawas ujian yang memastikan muridnya tidak berbuat curang. Sudah dibaca? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Sudah. Kalau begitu jangan dipersulit. Semakin cepat selesai, semakin baik untuk semua. Untuk semua. Tidak, Bu. Untuk kalian. Aku menarik nafas perlahan. Di dalam dadaku, rasa sakit itu masih ada. Tapi di atasnya, kini berdiri sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran. Aku tidak akan menandatangani sesuatu yang akan menghapus hakku begitu saja. Boleh aku tambahkan satu lampiran? Tanyaku dengan nada tenang. Arman mengernyit. Lampiran apa? Hanya pernyataan formal tentang pembagian aset sesuai kepemilikan sah dan dokumen terdaftar, supaya tidak ada salah paham di kemudian hari. Ibu mertuaku langsung bereaksi. Tidak perlu, itu tidak dibahas. Aku menoleh kepadanya. Justru karena tidak dibahas, lebih baik diperjelas. Arman terlihat tidak nyaman. Rania, kita sepakat tidak membawa-bawa harta. Aku tidak membawa-bawa. Jawabku halus. Aku hanya ingin memastikan semua sesuai hukum. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Arman akhirnya berkata, "Apa isinya?" Aku sudah menyiapkannya siang tadi. Dokumen singkat, 1 halaman saja. Bahasa formal, tidak emosional, tidak menyerang. Intinya sederhana, bahwa seluruh aset yang terdaftar atas nama masing-masing pihak tetap menjadi hak penuh pihak yang bersangkutan tanpa klaim lanjutan di kemudian hari. Sederhana, tapi implikasinya besar, karena hampir seluruh aset besar atas namaku. Arman terlihat berpikir cepat. Ia mungkin mencoba mengingat detail kepemilikan. Rumah ini atas namaku. Kantor perusahaan atas namaku. 2 properti investasi atas namaku. Rekening deposito utama atas namaku. Ia tahu itu, tapi mungkin ia merasa itu hanya formalitas. Ya sudah, katanya akhirnya. Tambahkan saja. Ibu mertuaku tampak tidak puas. Arman? Ma, tidak apa-apa. Itu cuma formalitas. Potongnya. Formalitas. Aku menahan senyum. Aku mencetak dokumen itu, kembali ke meja makan dan menyusunnya rapi di belakang surat cerai. Silahkan dibaca, kataku. Arman membacanya sekilas. Terlalu sekilas. Kesalahan pertama. Ibu mertuaku bahkan tidak benar-benar memahami istilah hukumnya. Ia hanya melihat bahwa tidak ada kalimat yang secara eksplisit menyebut aku mengambil sesuatu darinya. Kesalahan kedua. Apa kamu yakin? Tanyanya kali ini dengan nada yang lebih lembut. Aku menatapnya dalam. Bukankah ini yang kamu mau? Ada jeda. Lalu ia mengangguk. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku tidak bergetar lagi. Tinta biru menyentuh kertas. Garis demi garis membentuk namaku. Rania Maheswari. 7 tahun pernikahan berakhir dalam satu goresan. Tapi mereka tidak tahu. Tanda tangan itu bukan penyerahan. Itu adalah aktivasi. Karena begitu dokumen itu resmi, maka kepemilikan sah menjadi mutlak. Tidak ada lagi alasan moral. Tidak ada lagi embel-embel kita suami istri. Hanya hukum. Dan hukum tidak peduli siapa lebih mencintai. Ia hanya peduli siapa tercatat. Arman menandatangani setelahku, tanpa ragu. Kesalahan ketiga. Ibu mertuaku tersenyum puas. Akhirnya selesai juga. Aku berdiri perlahan.
Selesai? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya. Aku menatap ruangan itu sekali lagi. Rumah yang katanya hasil kerja keras Arman. Rumah yang malam itu mereka kira akan tetap mereka kuasai. Aku menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Belum waktunya. Arman mengantar ibunya pulang. Aku duduk sendirian di ruang makan. Sunyi. Tapi kali ini bukan sunyi yang menyakitkan. Ini sunyi yang tenang sebelum badai. Aku membuka ponselku dan mengirim pesan singkat kepada notaris yang selama ini mengurus dokumen-dokumen asetku. Proses pengalihan operasional perusahaan mulai minggu depan. Aktifkan klausul kepemilikan penuh. Balasan datang cepat. Siap, Bu Rania. Bu Rania. Bukan istri Arman. Bukan menantu keluarga mereka. Aku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa memegang kendali. Mereka pikir aku perempuan emosional yang akan runtuh karena ditinggalkan. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah lama belajar membaca kontrak lebih baik daripada membaca perasaan. Malam itu, setelah Arman kembali dan masuk kamar tanpa bicara, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak pucat, mata sedikit bengkak, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Ketegasan. Kalau kamu ingin pergi, bisikku pada bayangan sendiri. Pergi dengan terhormat. Kisah ini bukan tentang perceraian. Ini tentang bagaimana satu tanda tangan bisa berarti dua hal yang berbeda. Bagi mereka, itu akhir. Bagi aku, itu awal dari perubahan yang tak akan pernah mereka duga. 3 tahun lalu. Saat itu tidak ada yang terlihat mewah dari hidup kami. Justru sebaliknya. Itulah masa paling genting dalam pernikahanku dengan Arman. Perusahaannya hampir bangkrut. Satu keputusan investasi yang salah membuat arus kas perusahaan kacau. Proyek besar yang dijanjikan ternyata gagal. Investor menarik diri, tagihan menumpuk, gaji karyawan tertunda. Arman pulang setiap malam dengan wajah yang sama seperti malam ia menyerahkan surat cerai padaku. Tegang, tertekan, penuh ego yang terluka. Bedanya, dulu ia masih menggenggam tanganku. Aku mungkin harus jual mobil, katanya suatu malam dengan suara serak. Aku duduk di sampingnya di sofa ruang tamu apartemen kecil yang dulu kami tinggali. Aku tahu ia malu. Laki-laki yang terbiasa merasa sebagai penopang utama keluarga, tiba-tiba harus menghadapi kemungkinan gagal. Aku tidak peduli soal mobil, jawabku jujur. Aku peduli kamu jangan menyerah. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut miskin, takut kehilangan harga diri. Beberapa minggu setelah itu, tekanan makin berat. Kredit usaha jatuh tempo. Pemasok mulai menagih. Telepon dari bank datang hampir setiap hari. Ia mulai bicara soal menjual apartemen. Saat itulah aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan sepenuhnya padanya. Ayahku meninggal 5 tahun sebelum aku menikah. Ia bukan pengusaha besar, bukan juga pejabat penting. Tapi ia lelaki yang sangat disiplin mengelola keuangan. Sejak aku kecil ia selalu berkata, uang bukan untuk pamer, uang untuk perlindungan. Ketika ia meninggalkan warisan yang cukup besar untukku. Bukan dalam bentuk uang tunai saja, tapi juga beberapa properti kecil dan deposito berjangka. Aku tidak pernah membicarakannya secara detail pada Arman. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ayah selalu berpesan, pegang kendalimu sendiri. Saat Arman berada di titik terendah, aku membuka kembali semua dokumen warisan itu. Aku menemui penasihat keuangan ayah yang dulu mengelola investasinya. Aku meminta simulasi. Jika sebagian dana dicairkan dan dialihkan ke bisnis Arman, perusahaan bisa bertahan. Jika digunakan untuk membeli properti atas namaku, kami bisa punya aset tetap. Aku memilih keduanya. Aku menjual satu properti kecil warisan ayah dan mencairkan sebagian deposito. Dana itu kugunakan untuk dua hal, menyuntik modal ke perusahaan Arman melalui skema pinjaman internal dan membeli rumah yang kini kami tinggali. Rumah itu atas namaku, bukan karena ingin menguasai, tapi karena saat itu
Kondisi keuangan Arman tidak memungkinkan untuk mengajukan kredit dengan nama sendiri. Lebih aman atas nama kamu saja dulu, katanya waktu itu. Nanti kalau kondisi stabil, kita ubah. Aku mengangguk. Kami tidak pernah mengubahnya. Modal yang kusuntikan ke perusahaannya pun tidak pernah benar-benar dibicarakan sebagai utang. Ia terlalu sibuk menyelamatkan operasional. Aku terlalu sibuk memastikan ia tidak runtuh mental. Perusahaan itu akhirnya bangkit. Proyek baru masuk, arus kas membaik. Reputasi Arman kembali naik. Orang-orang melihatnya sebagai pria yang berhasil bangkit dari kegagalan. Tak satu pun yang tahu di balik layar ada dana warisan yang bekerja diam-diam. Aku tidak pernah menuntut pengakuan. Setiap kali Arman dipuji karena ketangguhannya, aku hanya tersenyum bangga. Aku pikir itulah makna pernikahan. Menopang tanpa perlu sorotan. Tapi ada satu keputusan penting yang kuambil tanpa ia sadari. Aku tidak pernah mengubah kepemilikan aset. Rumah tetap atas namaku. Gedung kantor baru yang kami beli 2 tahun lalu juga atas namaku. Karena proses pembelian dilakukan melalui holding company yang direktur utamanya adalah aku. Itu pun atas saran Arman sendiri. Kamu saja yang pegang secara administratif. Aku fokus ekspansi, katanya santai. Ia tidak benar-benar membaca akta secara detail. Kepercayaan adalah hal yang indah dalam pernikahan. Sekaligus yang paling berbahaya jika disalahgunakan. Saat kondisi keuangan membaik, perubahan Arman mulai terasa. Ia mulai lebih sering berpergian, makan malam bisnis, acara networking. Lingkungan pergaulannya berubah. Ia mulai bertemu orang-orang dengan latar belakang keluarga kaya, relasi luas, dan status sosial tinggi. Aku masih sama, sederhana, tidak terlalu suka pamer, tidak terlalu tertarik menghadiri pesta-pesta mewah. Perbedaan itu perlahan menciptakan jarak. Aku sempat bertanya pada diri sendiri, apakah aku kurang mendukung? Tapi aku selalu ada saat ia jatuh. Hanya saja, saat ia berdiri tinggi, mungkin ia merasa tak lagi membutuhkanku. Kembali ke malam perceraian itu. Ketika ibu mertuaku menyebut rumah ini hasil kerja keras Arman, aku hampir tidak percaya betapa mudahnya fakta diputarbalikan. Ia mungkin benar bahwa Arman bekerja keras, tapi fondasi awalnya berdiri di atas danaku. Aku membuka kembali folder digital berisi semua bukti transfer, akta notaris, sertifikat kepemilikan. Rapi, legal, sah. Tidak ada yang ilegal, tidak ada manipulasi. Hanya keputusan-keputusan finansial yang cerdas. Aku sadar sesuatu. Jika malam itu aku menyerah tanpa membaca detail, semua ini bisa saja berubah. Mereka mungkin akan menekan secara moral, memintaku menyerahkan secara sukarela demi nama baik. Tapi hukum tidak bekerja dengan rasa kasihan. Ia bekerja dengan dokumen. Rahasia yang kusimpan bertahun-tahun bukanlah jebakan. Itu adalah perlindungan. Dan kini perlindungan itu menjadi perisai. Aku berdiri di balkon rumah, memandangi lampu kota di kejauhan. Angin malam terasa dingin, tapi pikiranku hangat oleh kejelasan. Aku tidak pernah berniat menggunakan semua ini sebagai senjata. Tapi jika mereka ingin menyingkirkanku tanpa sisa, mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang mereka tanda tangani sendiri. 3 tahun lalu, aku menyelamatkan bisnis Arman karena cinta. Hari ini, aku menyelamatkan diriku sendiri karena harga diri. Dan perbedaan antara keduanya sangat besar. Perceraian kami resmi 2 minggu setelah malam tanda tangan itu. Prosesnya cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang dulu kuanggap sakral. Tidak ada drama di pengadilan. Tidak ada perebutan. Semua berjalan sesuai dokumen yang telah kami tanda tangani. Arman tampak lega. Aku tampak tenang. Orang-orang mengira semuanya baik-baik saja. Mereka tidak tahu, badai baru saja akan dimulai. Pengumuman yang sengaja dipamerkan. 3 minggu setelah status kami berubah menjadi mantan suami istri, notifikasi Instagramku berbunyi. Nama Arman muncul. Aku jarang membuka profilnya sejak perceraian. Tapi entah kenapa, malam itu aku membukanya. Dan di sana, foto mereka. Arman berdiri di samping seorang perempuan muda dengan gaun putih sederhana.
tersenyum lebar. Captionnya singkat tapi jelas. Awal yang baru. Awal yang baru. Cepat sekali. Komentar berdatangan. Ucapan selamat, emoji hati, doa-doa manis. Beberapa orang bahkan menulis, akhirnya ketemu yang selevel. Aku membaca itu tanpa ekspresi. Perempuan itu bernama Clarissa. Aku sudah pernah mendengar namanya secara tidak langsung dari percakapan Arman di telepon beberapa bulan lalu. Klien besar, partner proyek, relasi penting. Ternyata lebih dari itu. Clarissa adalah anak dari pengusaha properti ternama. Keluarganya dikenal luas di lingkaran bisnis kota ini. Pendidikan luar negeri, gaya hidup elegan, lingkungan sosial kelas atas. Persis seperti yang diinginkan ibu mertuaku. Tak butuh waktu lama sebelum Ibu Ratna mengunggah foto keluarga kecil versi baru itu. Clarissa berdiri di tengah, Arman di sampingnya, dan ibu mertuaku tersenyum bangga. Captionnya lebih menyakitkan. Perempuan yang tepat akan membawa berkah. Aku tertawa pelan. Berarti aku dulu apa? Kututup ponselku dan meletakkannya di meja. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya mengamati. Narasi yang mereka bangun. Dalam sebulan, citra mereka sudah terbentuk. Arman digambarkan sebagai pria yang akhirnya menemukan pasangan yang sesuai. Clarissa sebagai perempuan cerdas yang mendukung penuh karir suaminya. Dan aku tidak muncul dalam cerita mereka. Beberapa teman lama mulai bertanya dengan nada kasihan. Kamu nggak apa-apa? Dia sudah move on ya? Kok cepat banget? Aku menjawab singkat. Aku baik-baik saja. Dan memang benar, aku baik-baik saja. Karena yang mereka rayakan hanyalah ilusi stabilitas. Mereka belum tahu, fondasi yang mereka pijak bukan milik mereka. Pertemuan pertama yang tak terduga. Aku pertama kali bertemu Clarissa secara langsung di sebuah acara bisnis. Acara yang dulu biasa kuhadiri sebagai istri Arman. Kini, aku datang sebagai direktur utama perusahaan holding yang secara legal memiliki sebagian besar aset operasional Arman. Beberapa orang terkejut melihat namaku tercantum sebagai pembicara. Clarissa berdiri di dekat Arman saat aku memasuki ruangan. Gaunnya elegan, senyumnya percaya diri. Tangannya menggenggam lengan Arman dengan posesif yang halus. Dia melihatku. Ada kilatan kemenangan di matanya. Aku berjalan mendekat dengan tenang. Selamat, kataku ringan. Clarissa tersenyum manis. Terima kasih. Semoga kita tetap bisa profesional ya. Profesional, tentu. Arman tampak sedikit kaku. Dia mungkin tidak menyangka aku akan hadir dengan posisi setinggi itu. Aku tidak tahu kamu ikut acara ini, katanya. Aku diundang sebagai pemilik saham mayoritas, jawabku santai. Wajah Clarissa berubah sepersekian detik. Mayoritas? Arman tidak pernah memberitahunya. Menarik. Retakan pertama. Beberapa minggu setelah acara itu, kabar kecil mulai terdengar. Clarissa mulai aktif ikut campur dalam urusan bisnis Arman. Ia menyusulkan rebranding besar-besaran, mengubah strategi pemasaran, memindahkan kantor ke lokasi yang lebih prestisius. Semua terdengar ambisius, tapi ada satu masalah kecil. Kantor itu bukan milik Arman. Ia hanya menggunakan hak operasional, hak yang bisa kutinjau ulang kapan saja. Aku tidak melakukan apapun. Belum. Aku hanya mengamati bagaimana Clarissa mulai merasa berhak atas sesuatu yang secara legal tidak pernah menjadi miliknya. Arman tampak menikmati fase ini. Ia terlihat lebih percaya diri, lebih sering tampil di publik, lebih sering memamerkan kehidupan barunya. Mereka bahkan mulai membicarakan rencana pernikahan secara terbuka. Cepat sekali. Tapi kebahagiaan yang dibangun di atas asumsi seringkali rapuh. Percakapan yang tak sengaja kudengar. Suatu sore aku datang ke kantor untuk rapat dengan tim manajemen. Aku melewati ruang konferensi dan mendengar suara Clarissa dari dalam. Kenapa sih semua dokumen atas nama dia? Suaranya terdengar kesal. Karena dulu lebih praktis begitu, jawab Arman. Kamu harus ubah itu sebelum kita menikah. Aku nggak mau ribet nanti. Aku berhenti sejenak di luar pintu. Arman tampak ragu. Nanti kita urus. Nanti kapan?
Nada Clarissa meninggi. Kalau dia tiba-tiba klaim semua. Aku tersenyum tipis. Tiba-tiba klaim. Bukan tiba-tiba, Clarissa. Semua sudah jelas sejak awal. Aku melangkah masuk dengan tenang. Rapat sudah siap? Tanyaku seolah tidak mendengar apapun. Clarissa langsung tersenyum profesional. Oh, kami cuma diskusi kecil. Tentang kepemilikan aset, tanyaku ringan. Ruangan langsung sunyi. Arman menatapku dengan ekspresi sulit dibaca. Aku duduk di kursi utama. Tenang saja, lanjutku. Selama semua sesuai kontrak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata kontrak terdengar berat di udara. Clarissa akhirnya menyadari sesuatu. Dia mungkin cantik, dia mungkin berasal dari keluarga terpandang. Tapi dalam permainan ini, dia tidak memegang kartu. Wanita itu mulai menyadari. Semakin hari, perubahan sikap Clarissa terlihat. Ia tak lagi terlalu manis saat berpapasan denganku. Tatapannya kini penuh perhitungan. Ia mulai bertanya pada orang-orang tentang struktur perusahaan, mulai mencari tahu detail kepemilikan. Terlambat, semua sudah tercatat rapi. Arman tampak semakin tertekan. Ia berada di antara dua perempuan dengan kekuatan berbeda. Yang satu menawarkan status sosial, yang satu memegang kendali hukum. Aku tidak pernah memintanya memilih. Dia sudah memilih sejak malam ia membawa surat cerai. Kini dia hanya merasakan konsekuensinya. Awal kegelisahan. Sebulan kemudian, rumor mulai beredar bahwa beberapa proyek besar perusahaan mengalami kendala administrasi. Alasannya sederhana, perlu penyesuaian struktur kepemilikan pasca perceraian. Penyesuaian itu sah, legal, dan sesuai dokumen yang ia tanda tangani sendiri. Clarissa mulai terlihat gelisah. Dalam satu acara makan malam, aku melihatnya berbicara serius dengan Arman. Gesturnya tak lagi lembut. Arman tak lagi tampak sebagai pria yang sepenuhnya memegang kendali. Cinta mungkin membuatnya berani meninggalkan aku, tapi realitas bisnis mulai membuatnya berpikir ulang. Ini bukan tentang kecemburuan, bukan tentang persaingan antar perempuan. Ini tentang bagaimana seseorang yang masuk ke dalam cerita orang lain tanpa mengetahui keseluruhan bab bisa salah membaca alur. Clarissa mungkin percaya ia menggantikan posisiku, padahal yang ia gantikan hanya status, bukan fondasi. Dan tanpa fondasi, bangunan sebesar apapun hanya menunggu waktu untuk retak. Awalnya tidak ada ledakan besar. Tidak ada penggerbekan. Tidak ada keributan dramatis. Kejatuhan itu datang perlahan. Seperti gedung yang retaknya tak terlihat, tapi struktur dalamnya sudah melemah. Surat pertama. Pagi itu aku duduk di ruang kerjaku ketika sekretarisku mengetuk pintu. Bu Rania, ini dokumen dari notaris, sudah sesuai instruksi. Aku mengangguk. Proses yang kumulai seminggu setelah perceraian akhirnya sampai di tahap resmi. Tidak ada yang ilegal, tidak ada yang manipulatif. Hanya penegasan hak pemilikan sesuai dokumen. Surat itu berisi pemberitahuan restrukturisasi operasional perusahaan dan peninjauan ulang penggunaan properti atas nama pemilik sah. Bahasa formal, tegas, tanpa emosi. Aku menandatangani lembar persetujuan akhir. Itu saja. Aku tidak menghubungi Arman, tidak memberi peringatan. Karena sebenarnya, ia sudah tahu. Ia hanya tidak menyangka aku benar-benar akan mengaktifkannya. Panggilan panik. 2 hari kemudian, ponselku berdering. Nama Arman muncul. Aku membiarkannya berdering beberapa detik sebelum menjawab. Halo? Suaranya tegang. Rania, ini apa maksudnya? Nanti kamu harus lebih spesifik. Jawabku tenang. Surat dari notaris. Kantor harus dikosongkan dalam 30 hari. Operasional dialihkan. Kamu serius? Aku menatap layar laptopku. Itu sesuai perjanjian yang kita tanda tangani. Aku kira itu cuma formalitas. Kesalahan klasik. Aku tidak pernah menandatangani sesuatu sebagai formalitas. Jawabku. Ia terdiam beberapa detik. Lalu suaranya berubah lebih rendah. Kamu melakukan ini karena Clarissa. Aku hampir tersenyum. Tidak, aku melakukan ini karena hukum. Ia menarik nafas kasar. Kita bisa bicarakan baik-baik.
Kita sudah bicara malam itu, Arman, dan kamu memilih menyelesaikan semuanya cepat. Ia tidak langsung membalas. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku mendengar sesuatu yang dulu tidak ada. Kepanikan. Reaksi Clarissa. Kabar bergerak cepat di lingkaran internal perusahaan. Karyawan mulai bertanya-tanya. Investor meminta klarifikasi. Tim legal bekerja lebih keras. Dan Clarissa, ia datang langsung ke kantorku. Tanpa janji. Sekretaris hendak menahannya, tapi aku izinkan. Ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku menunjuk kursi di depanku. Silahkan. Kamu sengaja menjatuhkan Arman. Menjatuhkan? Ulangku ringan. Aku hanya mengambil kembali kendali atas milikku. Ia terdiam beberapa detik. Lalu suaranya berubah lebih rendah. Kamu melakukan ini karena Clarissa. Aku hampir tersenyum. Tidak, aku melakukan ini karena hukum. Ia menarik nafas kasar. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kita sudah bicara malam itu, Arman, dan kamu memilih menyelesaikan semuanya cepat. Ia tidak langsung membalas. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku mendengar sesuatu yang dulu tidak ada. Kepanikan. Efek domino. 3 minggu setelah surat pertama, efeknya mulai terasa nyata. Beberapa proyek tertunda karena perubahan struktur manajemen. Investor meminta kepastian pemilikan. Bank melakukan evaluasi ulang fasilitas kredit. Arman dipaksa menjelaskan hal-hal yang selama ini ia anggap sepele. Dan penjelasan itu selalu bermuara pada satu fakta. Mayoritas aset tidak lagi berada di bawah kendalinya. Media bisnis mulai mencium aroma perubahan. Belum menjadi skandal, tapi cukup untuk memunculkan pertanyaan. Clarissa mulai jarang terlihat mendampingi Arman di acara publik. Foto-foto romantis di media sosial berkurang. Caption manis diganti dengan unggahan netral. Retakan mulai tampak. Kunjungan ke apartemen. Suatu malam, sekitar pukul 9, bel apartemenku berdering. Aku tidak mengharapkan tamu. Ketika ku buka pintu, Arman berdiri di sana. Tidak lagi dengan setelan mahalnya. Tidak lagi dengan aura percaya diri. Wajahnya terlelah. Boleh masuk? Tanyanya pelan. Aku ragu sepersekian detik, lalu mengangguk. Ia duduk di sofa ruang tamu apartemenku yang sederhana. Tempat yang jauh lebih kecil dari banding rumah yang dulu kita tinggali. Aku tidak menyangka kamu akan sejauh ini, katanya. Aku juga tidak menyangka kamu akan membawa surat cerai malam itu, jawabku. Ia menunduk dalam. Aku sedang tertekan waktu itu. Semua orang tertekan, Arman. Itu bukan alasan menghapus seseorang dari hidupmu. Ia terdiam lama. Kamu benar-benar akan mengambil semuanya? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengambil apapun yang bukan milikku. Perusahaan itu kubangun. Dengan danaku saat kamu hampir bangkrut, potongku lembut. Ia terdiam lagi. Fakta seringkali lebih menyakitkan daripada tuduhan. Aku bisa perbaiki ini, katanya tiba-tiba. Kita bisa negosiasi ulang. Kita sudah bukan kita lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan nyata di matanya. Bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kendali. Mundurnya Clarissa. Beberapa hari setelah kunjungan itu, kabar yang sudah kuduga akhirnya datang. Clarissa membatalkan rencana pertunangan mereka. Alasannya tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi lingkaran sosial mereka tahu. Ketidakstabilan bisnis, resiko reputasi, ketidakjelasan aset. Cinta yang dibangun di atas citra seringkali tak tahan uji realitas. Arman menghilangkan lebih dari sekedar kantor. Ia menghilangkan ilusi stabilitas yang ia jual pada wanita itu. Titik balik. 1 bulan penuh berlalu. Rumah lama kami akhirnya dikosongkan sesuai ketentuan. Kantor dipindahkan ke lokasi yang lebih kecil. Beberapa karyawan memilih mundur, beberapa tetap bertahan. Arman tidak lagi muncul di majalah bisnis. Telepon darinya semakin jarang. Suatu sore,
Aku berdiri di depan gedung kantor yang sekarang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Langit cerah, angin pelan. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Kejatuhan yang mereka takutkan bukanlah hasil dendam. Itu hasil keputusan. Malam ia memaksaku tanda tangan, ia memilih jalan cepat tanpa membaca detail. Hari ini, ia membaca konsekuensinya satu persatu. Dan aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya memastikan bahwa ketika seseorang mencoba menghapusku dari cerita, aku tetap memegang pena untuk menulis akhir yang adil. Bukan tentang balas dendam, ini tentang realitas. Bahwa setiap tanda tangan memiliki dampak. Dan setiap keputusan selalu menuntut pertanggungjawaban. Setelah Clarissa mundur dari hidup Arman, suasana menjadi sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang penuh gema penyesalan. Bisnisnya belum runtuh sepenuhnya, tapi jelas tidak lagi berdiri setinggi dulu. Ia masih berusaha mempertahankan operasional, menyusun ulang tim, dan menyelamatkan kontrak yang tersisa. Namun aura percaya diri yang dulu selalu ia bawa, hilang. Dan di tengah semua itu, aku memegang satu kebenaran yang belum pernah kuungkapkan. Kehamilanku memasuki bulan keempat. Perutku mulai sedikit terlihat. Dokter mengatakan semuanya sehat. Setiap kali mendengar detak jantung kecil itu melalui alat USG, aku merasa seperti menemukan alasan baru untuk tetap tegar. Aku belum memberitahu Arman. Bukan karena ingin menyakitinya, tapi karena aku ingin memastikan satu hal, bahwa ketika aku memberitahunya, itu bukan sebagai istri yang memohon, melainkan sebagai perempuan yang berdiri tegak. Pertemuan yang tak direncanakan. Aku bertemu Arman lagi secara tidak sengaja di sebuah acara bisnis seminar. Ia datang sebagai peserta, bukan lagi pembicara utama seperti dulu. Perubahan itu terasa jelas. Ia melihatku dari jauhan. Tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh dominasi, tidak lagi penuh keyakinan bahwa ia memegang kendali. Ada sesuatu yang lebih lembut. Rania, panggilnya pelan ketika aku hendak meninggalkan ruangan. Aku berhenti. Ia berjalan mendekat, langkahnya tidak secepat dulu. Kita bisa bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di sudut lobi hotel yang tenang. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya lembut di atas meja kaca di antara kami. Beberapa detik, kami hanya saling menatap tanpa kata. Aku kehilangan banyak hal, katanya akhirnya. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Dan sekarang, aku mulai sadar, aku juga kehilangan kamu. Kalimat itu terdengar jujur, tapi juga terlambat. Kamu tidak kehilangan aku. Jawabku pelan. Kamu melepaskanku. Ia menunduk. Waktu itu aku merasa semua sudah berubah. Katanya, aku merasa kita menjauh. Kita memang menjauh, tapi aku tidak pernah berhenti berdiri di sampingmu. Ia menatapku lagi. Kali ini lebih lama. Aku salah. Dua kata yang dulu ingin ku dengar. Tapi entah kenapa, kini tak lagi membuat hatiku bergetar. Pengakuan yang mengubah segalanya. Aku tahu, momen itu akan datang, dan aku tidak ingin menyembunyikannya lebih lama. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, kataku akhirnya. Ia terlihat tegang. Aku hamil. Waktu seperti berhenti. Wajah Arman pucat, matanya membesar, nafasnya terhenti sepersekian detik. Hamil? Suaranya hampir tak terdengar. Aku mengangguk. 4 bulan. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja tersadah dari mimpi buruk. Kenapa kamu tidak bilang? Tanyanya suara bergetar. Aku baru tahu sebelum kamu menyerahkan surat itu. Aku ingin memberitahumu dengan cara yang baik, tapi kamu sudah memutuskan semuanya. Tangannya gemetar di atas meja. Itu anakku. Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menusuk. Iya, jawabku tegas.
anak kita. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman benar-benar hancur. Bukan karena bisnis, bukan karena reputasi, tapi karena kesadaran. Aku tidak tahu, katanya lirih. Aku juga tidak tahu kamu akan memilih pergi, balasku. Keheningan panjang mengisi ruang di antara kami. Ia menatapku dengan mata yang kini berkaca-kaca. Apa masih ada kesempatan? Tanyanya pelan. Aku tahu, pertanyaan itu bukan hanya tentang anak, itu tentang kami. Aku mengeleng pelan. Aku tidak akan menahanmu dulu, dan aku juga tidak akan kembali karena kamu menyesal sekarang. Ia terdiam. Kamu boleh menjadi ayah yang baik, tapi aku tidak akan kembali menjadi istrimu. Penyesalan yang terlambat. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arman mulai menghubungiku lebih sering. Bukan untuk membahas bisnis, bukan untuk negosiasi. Ia menanyakan kabarku, kondisi kesehatanku, jadwal kontrol dokter. Aku tidak menutup aksesnya. Aku hanya membatasi batasannya. Ia datang sekali ke klinik ketika aku melakukan pemeriksaan rutin. Ia berdiri di sampingku, melihat layar monitor saat detak jantung bayi kami terdengar. Suara kecil itu memenuhi ruangan. Arman menelan ludah. Itu suara anakku? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku melihat sesuatu berubah dalam dirinya saat itu. Tapi perubahan tidak selalu berarti perbaikan hubungan. Kadang itu hanya berarti seseorang akhirnya mengerti apa yang telah ia buang. Dunia yang berbalik. Kabar tentang kehamilanku akhirnya sampai ke telinga ibu mertuaku. Ia datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan, seperti dulu. Namun kali ini tidak dengan senyum menang. Wajahnya tegang. Kenapa kamu sembunyikan ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya tidak menyembunyikan. Saya hanya belum sempat memberitahu. Jawabku tenang. Itu cucuku, katanya. Aku menatapnya lurus. Dan ini anakku. Ia terlihat tak bisa membantah. Kamu tidak bisa membesarkannya sendirian, katanya kemudian. Aku tersenyum tipis. Saya sudah membesarkan diri saya sendiri sejak lama. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku tidak punya kata-kata untuk meremehkanku. Ia melihat kenyataan. Aku tidak lagi perempuan yang bisa ditekan dengan kalimat tentang status atau keturunan. Aku perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Kesendirian yang kuat. Malam itu aku duduk sendirian di balkon apartemen, tangan di atas perutku. Angin terasa lembut. Aku memikirkan semuanya. Jika Arman tidak menyerahkan surat itu malam itu, mungkin kami masih bersama. Mungkin aku akan memberitahunya tentang kehamilan itu dengan tangis bahagia. Tapi hidup tidak berjalan berdasarkan mungkin. Ia berjalan berdasarkan pilihan. Dan pilihan Arman sudah jelas. Kini ia belajar bahwa beberapa keputusan tidak bisa ditarik kembali. Kebenaran yang menguatkanku. Aku tidak membenci Arman. Aku hanya tidak lagi mencintainya dengan cara yang sama. Cinta yang dulu membuatku rela menyelamatkan bisnisnya, kini berubah menjadi rasa hormat pada diriku sendiri. Anakku akan lahir dalam lingkungan yang stabil, tanpa drama, tanpa ketidakpastian. Arman mungkin menjadi ayahnya, tapi aku akan menjadi fondasinya. Dan saat aku berdiri di depan cermin malam itu, melihat perubahan kecil di tubuhku, aku menyadari sesuatu yang sangat jelas. Kebenaran memang terkadang datang terlambat bagi sebagian orang. Tapi bagi yang berani menghadapinya, kebenaran justru menjadi sumber kekuatan. Bab ini bukan tentang pengakuan kehamilan semata. Ini tentang titik ketika aku menyadari sepenuhnya bahwa hidupku tidak lagi terikat pada keputusan orang lain. Ia mungkin menyesal. Ia mungkin ingin kembali. Tapi aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku benar-benar merasa bebas. Ruang tamu itu terasa lebih sempit dari biasanya. Padahal ukurannya sama, sofa yang sama, meja kayu jati yang sama, lukisan keluarga yang sama menggantung di dinding. Namun hari itu, udara seperti berhenti bergerak.
Semua orang sudah berkumpul. Ibu mertuaku duduk paling depan dengan wajah tegang. Kakak iparku berdiri bersandar di lemari pajangan. Kedua tangannya terlipat. Suamiku berdiri tak jauh dariku. Rahangnya mengeras. Matanya menatapku dengan campuran marah dan gugup. Ia belum tahu. Belum tahu bahwa hari ini semuanya akan berubah. Ada apa sebenarnya? Ibu mertuaku membuka suara. Kenapa kamu minta semua orang datang? Aku menatap satu persatu wajah mereka. Wajah yang dulu kuanggap keluarga. Wajah yang dulu kupercaya. Tanganku sedikit gemetar, tetapi suaraku tidak. Aku hanya ingin meluruskan sesuatu, kataku pelan. Supaya tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kebohongan. Suamiku mendengus pelan. Kalau ini soal kamu menuduhku lagi, aku sudah bilang. Aku tidak menuduh, aku potong. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Setiap hari aku hampir tidak tidur. Setiap malam aku memutar ulang semua percakapan, semua potongan bukti. Memastikan tidak ada celah. Aku tidak ingin lagi disebut halu. Tidak ingin lagi dianggap perempuan cemburuan tanpa dasar. Aku hanya ingin kebenaran. Ini bukan tuduhan, ulangku. Lalu menyalakan layar. Video itu langsung muncul. Rekaman dari lobi hotel. Suamiku dan wanita itu. Mereka tidak sedang rapat, tidak sedang berbicara formal. Tidak ada jarak profesional di antara mereka. Tangannya menggenggam tangan wanita itu. Lalu mereka berjalan masuk bersama, tanpa ragu, tanpa melihat kiri kanan, tanpa merasa bersalah. Ibu mertuaku berdiri mendadak. Itu cuma rekan kerja? Tanyaku pelan. Tak ada yang menjawab. Suamiku menatap layar, wajahnya pucat. Itu bisa saja kebetulan. Kakak iparku mencoba membela. Aku menggeser layar. Foto berikutnya. Mereka di restoran. Foto berikutnya, chat yang sudah kupulihkan dari backup cloud. Kata-kata yang terlalu intim untuk disebut profesional. Kata sayang, janji akhir pekan, rencana masa depan. Ruangan itu seperti runtuh dalam diam. Suamiku akhirnya bersuara. Kali ini suaranya tidak setegas biasanya. Kamu mengikutiku. Aku mencari kebenaran. Jawabku. Kamu tidak percaya padaku. Aku sudah mencoba percaya. Kataku lirih. Berkali-kali. Hening. Wajah ibu mertuaku kini tak lagi penuh keyakinan. Ada keraguan, ada kekhawatiran, ada rasa takut, bukan untukku, melainkan untuk reputasi keluarga mereka. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku menatap suamiku langsung. Apa kurangku? Ia membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Itu senyum yang lahir dari luka panjang. Aku bertahan saat kamu mulai berubah. Aku diam saat kamu pulang makin malam. Aku percaya saat kamu bilang lembur. Aku bahkan membela kamu saat orang lain mulai curiga. Suaraku bergetar, tetapi tidak pecah. Tapi kamu memilih membohongiku. Ia mengusap wajahnya kasar. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Tanyaku. Ia terdiam lagi. Dan diamnya adalah jawaban paling jujur. Ibu mertuaku duduk kembali. Wajahnya kehilangan warna. Kamu mempermalukan keluarga ini. Aku menoleh kepadanya perlahan. Yang mempermalukan keluarga ini bukan aku. Suasana semakin berat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku tidak merasa kecil, tidak merasa bersalah, tidak harus meminta maaf atas luka yang bukan aku yang ciptakan. Aku tidak datang untuk berteriak. Aku tidak datang untuk drama. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku tidak pernah mengada-ngada. Aku mematikan layar ponselku. Sunyi. Suamiku menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan mungkin, atau ketakutan kehilangan kendali. Kita bisa bicarakan ini berdua, katanya lebih lembut. Sudah terlambat, jawabku. Aku berdiri. Tanganku tidak lagi gemetar.
Aku sudah mengurus semuanya. Wajahnya berubah. Maksudmu? Aku sudah bertemu pengacara. Kakak iparku tersentak. Ibu mertuaku kembali berdiri. Kamu tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Aku bisa. Jawabku tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Suamiku mendekat satu langkah. Kamu serius mau menghancurkan rumah tangga ini hanya karena kesalahan? Aku menatapnya lurus. Ini bukan satu kesalahan, ini rangkaian pilihan. Kata-kata itu seperti memukulnya. Ia mencoba meraih tanganku. Tetapi aku mundur. Dulu sentuhannya membuatku merasa aman. Sekarang sentuhannya terasa asing. Aku tidak membencimu, kataku pelan. Tetapi aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Ironis, selama ini akulah yang selalu merasa kecil di hadapannya. Aku melangkah ke dalam pintu. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga ringan sekaligus. Berat karena meninggalkan bertahun-tahun kenangan. Ringan karena akhirnya aku bebas dari beban yang bukan milikku. Tunggu, suaranya terdengar retak. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Apa benar-benar tidak ada kesempatan lagi? Ada jeda panjang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku menyadari sesuatu. Aku pernah mencintainya sedalam itu, dan cinta itu harus dikubur. Ada satu kesempatan, jawabku tanpa berbalik. Kesempatan untuk kamu belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan, lalu minta dibangun kembali sesukamu. Aku membuka pintu. Udara sore menyambut wajahku. Langit tidak runtuh, bumi tidak terbelah. Dunia tetap berjalan, dan aku masih berdiri. Di belakangku tak ada lagi suara yang menahanku. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi pembelaan. Hanya keheningan yang panjang. Aku melangkah turun dari teras rumah itu. Rumah yang dulu kupanggil rumah kita. Kini hanya bangunan dengan kenangan pahit. Mobilku sudah menunggu. Sebelum masuk aku menoleh sekali. Bukan untuk memastikan ia menyesal. Bukan untuk melihat siapa yang menang. Tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku yang dulu. Perempuan yang terlalu sabar. Perempuan yang terlalu diam. Perempuan yang selalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang lain. Hari ini, aku memilih berbeda. Aku masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Tanganku memegang kemudi dengan mantap. Air mata masih mengalir, tetapi hatiku tidak lagi goyah. Mobilku bergetar. Namanya muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mematikannya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena untuk sembuh, aku harus berhenti mendengar suara yang melukaiku. Mobil mulai bergerak. Setiap meter yang kulewati terasa seperti menjauh dari luka lama. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Mungkin proses panjang, mungkin malam-malam sepi, mungkin tatapan orang-orang yang bertanya-tanya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut. Karena hari ini, aku tidak hanya membongkar perselingkuhan. Aku membongkar kebohongan yang selama ini mengikatku. Dan aku memilih bebas. Langit sore berubah jingga. Indah, tenang. Seolah dunia berbisik pelan. Kamu akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya. Langit sore perlahan berubah dari jingga menjadi ungu keemasan. Cahaya terakhir matahari menyentuh kaca mobilku, memantulkan bayangan wajah yang tampak lelah, namun lebih kuat dari sebelumnya. Jalan di depanku terbentang panjang, asing, tapi tidak lagi menakutkan. Aku menyadari sesuatu di tengah keheningan itu. Kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, ia adalah pintu keluar yang selama ini tak berani kita buka. Selama bertahun-tahun aku bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena takut memulai ulang. Takut sendirian, takut dinilai gagal. Namun hari ini, ketakutan itu tidak lagi menguasaiku. Aku tidak tahu bagaimana proses hukum akan berjalan,
Tidak tahu seberapa berat malam-malam tanpa seseorang di sisi tempat tidur. Tidak tahu seberapa sering kenangan akan datang tanpa diundang. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku telah memilih harga diriku. Dan itu cukup. Untuk pertama kalinya, aku melangkah bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai perempuan yang berani berdiri setelah dijatuhkan. Luka ini mungkin belum sembuh sepenuhnya, tetapi ia tak lagi berdarah. Di balik semua yang runtuh, ada ruang untuk membangun kembali. Dan kali ini, aku akan membangunnya untuk diriku sendiri.